Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Kita dari channel MD Diecraft saat ini sedang mewawancarai pemilik galeri golok ya. Golok, tentang golok. Galeri golok Kang Aka. Gini Kang Aka. Iya. Saya mau menanyakan tentang kenapa sih Kang Aka memilihnya koleksi golok gitu loh. Kenapa tidak memilih koleksi yang lain? Iya. Coba bagaimana? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ke semua para pemirsa. Untuk pemilihan golok, kenapa saya hobi golok? Pertama, emang dulu saya tukang sembelih hewan kurban dari iya. dulu. Jagal ya? Jagal, tapi jagalnya jagal kampung, jagal di kampung halaman, suka dipanggil suruh nyembelih kambing, nyembelih sapi. Awal mulanya dari sana. Jadi senang ke golok karena golok itu penting sebagai alat untuk menyempurnakan hewan yang tajam dan juga yang harus kuat dan juga benar-benar harus mengikuti syariat. Iya. Jadi jangan sampai menyakiti ya, jangan Pak, sampai ya, menyakiti hewan, jangan sampai. Iya benar. Ini ada bermacam-macam golok ya Pak. Iya. Apakah ini semua juga untuk memotong hewan atau seperti apa, untuk koleksi atau untuk memotong bawang Pak? Gimana? Beda-beda ini. Iya. Awalnya emang senang sembelih, jadi awalnya punya golok sembelih. Terus lama-lama jadi senang golok, semua golok. Ada golok tebas, ada golok sembelih, ada golok tua juga ada. Iya. Ini awal sembelih ini saya sukanya pakai yang ini, golok sembelih. Ini kan stainless ya, Elmax, stainless besi Elmax. Ini buatan treatment pabrik lah, HT pabrik. Ini kayunya kayu burul amboina merah. Ininya stainless. Nah ini khusus buat nyembelih sapi, nyembelih kambing juga bisa. Ini yang paling saya senang ini awalnya. Tapi karena hobi ya, namanya juga kalau hobi mah gimana lah. Jadinya ini kayunya ya Pak, agak unik. Ini dikasih warna atau emang warnanya dari warna asli? Alami, warna aslinya itu amboina merah. Oke guys, ini golok sarungnya dari kayu bruk ya? Burul amboina. Burul amboina. Ya. Warna asli guys, warna luar merah. biasa. Ini untuk motong hewan. Ya, ini yang saya tertarik itu yang kecil Pak Ustadz. Oh iya, ini ada. Ya. Ini lagi musim ini Bu. Ya, ini bukan korek ya Kang ya? Bukan, asli. Ini disebutnya gocil atau golok cilik. Ini bentuknya bentuk kopak rawing. Kalau ini buatan Saat Jaya Banten. Ini buatan teman saya ini di sana, makernya asli. Kalau ini dari tanduk kebo padat, kebo hitam padat, tanduk kebo. Ini bilahnya bilah bearing kalau di kitanya mah kelahar, disebutnya kelahar. Oh iya. Ini bentuknya bentuk kopak rawing, disebutnya kalau di Banten kopak dawing pakai D, kalau kita kopak rawing, bentuk gagak. Oh iya. Nah, dari beberapa golok koleksi Kang Aka ini, ini kadang Akang, kadang Bapak, tapi nggak apa-apa sama karena aja. bentuk keseganan saya pada beliau, penghormatan beliau ya. Iya. Panggil Akang lagi. Dari beberapa golok ini, yang pertama saya pakai. Betul. Oh. Itu yang mana ya? Yang pertama saya pakai buat sembelih itu sebelum yang tadi yang burul amboina merah ya. Ini yang dari Cibatu nih. Oh ini udah hampir 2 tahun kalau ini. Luar biasa. Dari dulu. Kalau yang paling pertama pakai dulu mah udah nggak ada. Oh iya. Dulu saya suka nyembelih di Bekasi, itu mah nggak tahu goloknya udah kemana lah. Terus pas pindah ke sini jadi ini udah hampir 2 tahun. Ini buatan Cibatu. Kalau ciri khas Cibatu itu simpainya kuningan. Ini kayunya kayu sono keling. Nah ini gagangnya tanduk rusa. Ini ACC atau aksesorisnya ya. Aksesorisnya ini kuningan. Ini bilahnya ini per Willis, Jeep Willis. Terus ini ada pamor Damaskus lah buat hiasan. Ini ada jalan darahnya. Ini bentuknya kalau begini
Kalau bahasa kitanya paut sintung kalau bahasa Sundanya, bahasa kitanya. Bentuk paut sintung buat sembelih bagus. Gayanya gaya tarik, gaya dorong bisa, gaya tarik bisa. Ini soalnya panjangnya 30 cm. 30 cm Iya, ya. panjang bilah. Panjang bilah Iya. 30 cm, lebar itu sekitar Ini 4,5 ini. 4,5 cm ya. ya. Dari sekian ini juga saya lihat ada yang buhun ya. Ada. Ya, Golok tebas atau- juga ada, golok buhun ada, golok sulangkar ada. Nah, yang disebut golok buhun itu Golok tua. golok tua ya. Ini golok tua. Oh iya. Ini golok tua. Ini saya dapat warisan dari paguron silat. Kalau di bahasa Sundanya paguron silat ya. Kalau di Jakartanya kumpulan silat lah. Padepokan silat. Padepokan silat yang di Jakarta. Guru besarnya menghadiahkan ke saya golok ini. Luar biasa. Ini golok udah lumayan tua. Nah ini bentuknya goloknya panjang. Ada pamornya juga ya, Kang? Ada pamornya. Ini pamornya pamor sulangkar juga. Cuman udah karena usia jadi udah ketutupan pamornya. Iya. Nah, kalau yang golok ini golok tebas atau golok apa ya? Itu disebutnya, ini juga golok buhun. Ini saya dapat hadiah atau warisan dari almarhum kesepuhan Desa Midujanten, Bapak Kusnadi namanya. Sudah almarhum, sudah meninggalnya umur 80 tahun lebih lah, hampir 85-an tahun. Beliau menghadiahkan golok kepada saya. Ini golok dari turun temurun dari bapaknya, dari kakeknya. Ini juga golok tua sama ini kalau di Sundanya mah gobang lah, bisa dibilang gobang, bukan golok soalnya panjang ya, pedang, bisa dibilang pedang. Ini kalau bentuk seperti ini tuh disebutnya paut nyere. Paut nyere Iya, ya. bentuk paut nyere. Terus ini gagangnya ceker kidang. Ini udah melengkung begini mah berarti sudah ke Cirebon-Cirebonan lah, ciri khas Cirebon, Banten ciri khasnya. Luar biasa ya guys ya. Ternyata golok itu ada macam-macamnya. Dan kita lihat lagi ya, Kang Aka, Iya. golok yang disebut golok tebas itu yang seperti apa? Apakah itu untuk pendekar, untuk menebas apa ketidakadilan gitu? Menebas ketidakadilan. Ya. Boleh bisa juga. Ya. Ini kalau golok tebas saya pakai golok dari Galonggong. Ini ciri khas Galonggong. Ini disebutnya Galonggongan karena ciri khas Galonggong. Soalnya dia bagus, tebal di sininya, terus si sepuhannya juga bagus. Ya, yang disebut golok tebas atau disebut bahasa kitanya gablogen. Iya. Nah itu yang biasa dibawa ke kebun. Iya. Fungsional biasa kebun. Nah ini tebal. Nah ini buat tebas ranting, buat tebas bambu. Ini bisa kuat. Ini disebutnya golok tebas. Bedanya golok tebas sama golok sembelih itu di mata bilahnya atau di edge-nya, di mata bilahnya. Mata bilah itu Iya, mata ini bilah ya? yang ujung. Ujung. Kalau yang untuk tebas itu mata bilahnya itu nggak flat begini, nggak kayak huruf V, Iya. kayak gini. Jadi bulat begini. Kalau untuk tebas Iya. hampir mirip huruf U tapi ujungnya lancip. Jadi untuk menahan tebas supaya nggak gampang caping, cuping itu bahasa kita gompal lah, nggak gampang gompal, nggak gampang patah. Iya. Kuat berarti Kuat ya. kalau tebas-tebasan. Ini golok tebas ada. Ini juga golok tebas juga dari Baduy. Golok Baduy, ini golok Baduy mah ada sulangkarnya, ini juga tebas juga sama. Tapi ini mah itu ya ujungnya segitiga ya. agak lancip Iya ya. lancip. Ini disebutnya salam nunggal kalau nggak salah ya. Ya Pak, mohon maaf nih para master golok nih. Iya. Karena saya baru belajar golok. Ini juga golok tebas. Nah ini golok disebutnya golok tebas tapi model pendekar ini. Ah, Ini ciri khas Banten. Ciri khas kampung Desa Sehat Jaya di Banten, di Petir Banten. Ini ciri khas seperti ini golok pendekar, golok Jawara disebutnya. Nah ini kalau pegangannya gagangnya ini disebutnya gagang jengkolan kalau di sana mah. bulat ya. Bulat ya, jadi disebutnya jengkolan. Ini kayu johar pul, aksesorisnya tanduk hitam. Terus ini dalamnya ya, tuh dalamnya ini baja per ini, dalamnya baja per. Nah, ini tebalnya ini 7 milian, 7 mili ya. Ini kalau di sini ada rikasonya, Beda ya variasi. dari tiap bentuk golok Beda gitu ya. ya. Ini kopak rawit Ciri khas. ya, ciri khas kopak rawit. Ini ciri khas pendekar. Ini dari berbagai macam daerah Bu, ini Bu, bukan dari Ya. Kuningan aja goloknya tuh. Ini dari Banten, itu dari Galonggong, Tasik yang tadi. Ini ada dari Tarisi, Jasinga. Nah ini ciri khas Tarisi, Jasinga seperti ini goloknya. Bogor ya Pak? Iya Bogor. Bogor.
Ini tarisi jasinga. Kalau ini yang golok sembelihnya bahan perwilis, ini tebal 2 mili. Ini untuk tebasnya ini bahannya ini ranjang Belanda. Ini sulangkarnya. Oh, ini sulangkar, mungkin kelihatan lah dari sana juga ya. Nah, ini 3 cm, ini ciri khas jasinga. Ini 27 cm panjang bilahnya. Tebalnya 7 mili. Ini untuk tebas ini. Ini untuk sembelihnya buatan tarisinya. Oh, seperti ini. Luar biasa. Bisa buat ngaca dulu gitu ya. Bisa. Kita ngaca dulu sebelum nyembelih gitu ya. Ya, disebutnya finishing mirror. Betul. Finishing mirror untuk ngaca. Kalau sebelum mirror atau finishingnya satin ada. Coba saya masukin lagi ya. Jadi gini, Kang Aka. Ya. Karena menurut Kang Aka kan tadi nggak ada ya yang pertama itu sudah entah kemana. Ya. Artinya di sini Kang Aka bukan hanya untuk mengkoleksi, bukan buat untuk pribadi saja, bisa juga untuk yang suka ya. Ada boleh, yang suka nggak pakai mahar di sini ya. Enggak. Tapi dibeli. Dibeli ya. Nggak pakai mahar tapi dibeli gitu. Aduh susah kan Pak ya. Ya, sama saya. Bukan ahlinya guys. Kalau buka golok juga ada etikanya. Kalau untuk lihat golok, sarung yang dibuka. Oh, gitu ya. Etikanya ini tangannya diam. Itu etika buka golok kalau mau ngelihat golok. Tapi kalau golok mau dipakai, yang dibuka goloknya bilahnya. Oh guys, ternyata buka golok ada etikanya. Buka sarungnya baru kelihatan goloknya. Kalau yang mau ngelihat golok itu yang sarung yang diangkat. Itu etika di dunia pergolokan lah. bukan dunia mistis, bukan? Bukan ya. Jadi ada ini lagi apa ilmu lagi ya, nambah ilmu dari silaturahmi ini. Oke, berarti gini ya, jika nanti ada teman-teman yang membutuhkan koleksi, yang menyukai dan kepingin membawa ke rumah, boleh datang ke galeri Kang Aka. Galeri Kang Aka. Alamatnya di mana ini Kang? Di Desa Windu Janten, di RT 4 RW 1 Dusun Wage, Gang KS. Gang KS. Itu di Kabupaten Kuningan ya, guys ya. Kuningan, Kecamatan Kadugede. Ya. Dilanjut nanti mungkin untuk cara mengasah atau cara memelihara golok ini biar bisa awet, biar bisa selalu tajam, karena ini kan disimpan berlama-lama ya, bertahun-tahun. Nah itu nanti ada tutorialnya atau gimana ya Pak? Karena kami membutuhkan, pemirsa juga mungkin teman-teman yang lain membutuhkan bagaimana sih cara merawat golok dengan baik, cara mengasahnya juga dengan baik. Jangan sampai nanti kita asal ngasah, yang akhirnya malah merusak kualitas golok itu sendiri. 30 tarikan berarti kanan juga harus 30 tarikan juga sama, biar sama ujung kanan ujung kirinya biar sama, biar seperti membentuk huruf V. Di kira-kira 15 derajat diangkatnya lah. Kalau ngeliat dari bilah ini 15 derajat, biasanya saya pakai rumusnya pakai jempol. Jadi jempol itu di tengah. Lemes ya. Lemes ya, ujungnya lemes. Kalau tadi agak kasar. Ada kasar. Iya.